Bawa aku pergi, aku mau ikut kalian pulang. Anjing, ternyata kamu juga terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku diambil keluarga miskin, sementara adikku diangkat dan dirawat keluarga kaya. Tapi siapa sangka, adikku hidup di keluarga kaya kurang dari 5 tahun, sudah diusir, dan mati mengenaskan di jalanan. Sementara aku, dengan kedua tanganku sendiri, membangun kerajaan bisnis. Sekarang hidupku dimulai ulang. Kali ini, adikku membuat pilihan yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Anjing, keluarga Shen itu keluarga terpandang dan terhormat. Bukannya kamu dulu selalu ingin hidup enak? Kakak, biarlah kamu yang merasakan pahitnya hidup di keluarga kaya. Tempat yang kejam dan tak berperi kemanusiaan itu, aku tidak tahan tinggal di sana sedetik pun. Di kehidupan ini, giliranmu untuk diinjak-injak para bangsawan itu. Dan akhirnya mati mengenaskan di jalanan. Chen Fang. Jangan mendekati adikku, Nona An. Nona Aning, silakan naik mobil. Nyonya tidak suka menunggu. Chen Fang, di kehidupan ini, kita sudah beres. Memang keluarga kaya itu kejam dan tak berperi kemanusiaan. Tapi selama gigi kita cukup kuat, akulah yang akan melahap mereka. Nona, setelah masuk ke keluarga Shen, kamu bukan lagi anak yatim, melainkan wajah keluarga Shen. Pertama, jangan pernah memulai percakapan dengan tuan muda. Kedua, jaga jarak 3 langkah saat nyonya minum teh. Ketiga, aturan di keluarga Shen. Bahkan frekuensi napas pun ada aturannya. Sudah paham? Paham. Semoga kamu bisa bertahan lebih lama. Nona sebelumnya hanya bertahan 3 bulan. Kemari. Kamu, siapa namamu? Aning. Mulai hari ini, namamu adalah Shen Aning. Kepala rumah tangga, antar dia ke atas. Baik. Nona, mulai sekarang, ini kamarmu. Nyonya menyukai ketenangan. Jangan berlama-lama di lorong tanpa keperluan. Kehidupan sebelumnya, aku berjuang dengan kedua tangan selama 10 tahun, baru bisa tinggal di rumah seperti ini. Di kehidupan ini, semua ini hanyalah titik awalku. Anjing, kamu pikir kabur dari sini adalah kebebasan? Kamu salah. Kekuasaan dan kekayaan, itulah senjata terbaik untuk memulai hidup kembali. Hai, dengar-dengar ada orang kampungan yang datang mengemis. Wah, refleksnya cepat juga, si kampungan. Kamu Shen Jinyao? Ingat nama ini. Ini adalah nama yang nanti bisa menentukan apakah kamu di keluarga Shen bisa dapat makan atau tidak. Hei, si kampungan kecil. Ambilkan bola basketku. Sekarang kamu sungguh seperti seekor merak kecil yang sombong tapi tidak tahu ajalnya sudah dekat. Kak, bolamu. Lumayan juga pandai mengambil hati. Jangan kira panggil Kak lalu bisa dapat bagian harta keluarga Shen. Di sini, paling-paling, kamu cuma teman belajar. Mengerti? Mengerti. Sheka, benar-benar membosankan. Nona pasti kaget. Tuan muda memang agak temperamental. Mohon maklum. Tidak apa-apa. Jingyao sudah menemui kamu, ya? Nanti, dia jalani hidupnya, kamu jalani hidupmu. Kalau kamu bisa membuatnya lebih tenang, kamu akan dapat lebih banyak. Keluarga Shen ternyata dingin seperti kabar di kehidupan sebelumnya. Tapi dingin seperti ini bagiku justru tempat terbaik untuk berkembang. Nona, ini jadwal pelajaran yang ibu susun untukmu. Mulai besok, kamu akan menerima pelatihan manajemen perusahaan secara privat. Semua pengajar adalah orang-orang yang ibu rekrut dari investment bank ternama. Intensitas kursusnya sangat tinggi. Konsekuensi jika tidak lulus adalah meninggalkan keluarga Shen. Hidup seperti ini tidak lebih mudah dari panti asuhan. Bagaimana? Bisa tahan? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak punya siapa-siapa. Mengandalkan kedua tanganku sendiri, perlahan merintis dari bawah. Baru di usia 30 tahun bisa mendapatkan tiket masuk ke sekolah bisnis ini. Di kehidupan ini, aku baru 15 tahun, tapi sudah bisa langsung menyentuh sumber daya inti keluarga Shen. Tentu saja bisa. Aku sangat suka. Bagian ini untuk usiamu mungkin terlalu maju. Kamu cukup hafalkan definisinya secara garis besar.
Guru, kalau untuk perubahan pasar luar negeri saat ini, menggunakan model lindung nilai seperti ini, risikonya apakah terlalu terkonsentrasi di pasar sekunder? Bagaimana kalau kita ganti ke opsi jual? Apa itu lebih aman? Kamu lihat berita keuangan internasional kemarin? Sedikit tahu. Maksudnya, kita bisa memprediksi pergerakan pasar melalui model ini. Anak ini benar-benar sebuah kejutan. Rupanya jalan yang dipilih anjing itu malah mengantarkan mutiara ke tanganku. Hei, anjing kampung. Baca buku begituan kebanyakan bisa jadi bodoh. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira ibuku ingin melatihmu jadi penerusnya. Kamu cuma calon kepala pelayan yang lebih tinggi kelasnya. Apakah jadi kepala pelayan tergantung pada kartu yang dipegang? Kalau kakak ada waktu, lebih baik periksa rem motormu. Jangan cuma mikir ngebut. Luar biasa. Luar biasa. Aning, kamu. Barusan, rencana lindung nilai risiko untuk perusahaan teknologi ini, bahkan melebihi yang pernah kulihat di Wall Street, para analis senior itu. Cuma keberuntungan saja. Kebetulan baru-baru ini mempelajari arus kas perusahaan rintisan semacam ini. Logikanya, kerugian terbesarku di kehidupan sebelumnya adalah ekspansi membabi buta. Tanpa pengalaman manajemen yang cukup dan cadangan talenta, langsung nekat masuk ke berbagai bidang, hingga menyebabkan rantai dana putus. Bagaimana perkembangannya? Nyonya, anak ini benar-benar monster. Tidak hanya pelajaran SMP dan SMA sudah dipelajari semua sendiri, bahkan pelajaran manajemen dan kewirausahaan yang rumit ini pun bisa dia terapkan dengan fleksibel. Kalau begini terus, dia sama sekali tidak perlu mengikuti langkah biasa. Langsung bisa kuliah ke luar negeri setelah SMA. Aturan keluarga Shen, pengetahuan adalah batu loncatan. Hanya dengan menunjukkan performa yang cukup luar biasa, aku baru bisa mendapatkan tiket masuk sejati di keluarga Shen. Guru, sudah bersusah payah. Kepala pelayan, antarkan tamu. 1 tahun waktu. Aning, kamu lebih pintar dari yang kubayangkan, atau lebih tepatnya, kamu lebih kejam dari yang kubayangkan. Ibu terlalu memuji. Aku hanya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ibu berikan. Karena kamu sudah menyelesaikan pelajaran, maka aku akan lebih awal memberikanmu sebuah tugas. Situasi Jingyao di sekolah sepertinya, kamu juga sudah tahu. Aku mau kamu selama 3 tahun SMA ke depan, awasi dia mati-matian. Dia boleh jadi pemalas, tapi tidak boleh merusak reputasi keluarga Shen. Kalau dia bisa lulus dengan nilai cukup, semua yang kamu inginkan akan kuberikan. Ini surat penerimaan SMA Negeri 1 Kota. Anak-anak di sana sangat kaya. Tugasmu adalah membimbing Jingyao. Buat dia setidaknya lulus nilai standar. SMA Negeri 7 Kota. Aku dan Chen Fang juga bertemu di sana. Tapi di kehidupan ini, aku bukan lagi Cinderella yang rendah diri itu. Terima kasih, Bu. Anak baik. Ambil. Besok adalah hari terakhir. Besok adalah hari terakhir liburan sebelum sekolah. Beli apa yang kamu suka. Sebagai putri keluarga Shen, lemari bajumu perlu diperbarui. Terima kasih, Ibu. Setelah lulus SMA, aku akan kirim kalian berdua ke luar negeri. Aning, jangan mengecewakanku. Nona, saya tunggu Anda di sini. Jika barang yang Anda beli banyak, bisa panggil saya kapan saja. Terima kasih. Aku jalan-jalan saja. Uang hanyalah sumber daya. Ibu Shen memberiku kartu ini, bukan untuk kuhambur-hamburkan. Tapi, untuk mengajariku, cara menggunakan uang. Membeli loyalitas orang. Anjing. Inikah kehidupan bahagia yang kau rampas? Jangan halangi jalan. Panas sekali. Aning. Sepertinya teknik cuci otak Ibu Shen cukup hebat. Membuatmu jadi gemuk dan mulus. Kalau memang itu pilihanmu sendiri, ngapain wajahmu seperti itu? Wajah seperti apa? Aku hidup sangat baik, paman dan bibi menyayangiku seperti anak sendiri, tidak sepertimu di keluarga Shen yang dingin itu. Mungkin sup hangat pun tidak bisa kau dapatkan, ya? Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Ibu Shen itu lebih menakutkan dari yang kau bayangkan. Mengangkatmu hanya seperti membeli alat yang mahal. Suatu hari nanti, kau akan menangis memohon padaku untuk menyelamatkanmu dari penjara bawah tanah itu. Penjara bawah tanah. Saat kau mati di jalanan di kehidupan sebelumnya, memang tempat itu bagai penjara bawah tanah. Tapi di kehidupan ini, aku akan mengubahnya menjadi tahtaku. Oh, maksudmu oh apa? Kamu si kampungan ini,
tidak akan betah lama-lama di sana. Pasti akan diusir. Nona, luar panas. Naik mobil saja untuk istirahat. Terima kasih, tidak usah. Kakak Chen Fang pernah bilang, kebahagiaan sejati adalah kehangatan keluarga. Tempat yang kejam seperti itu, diberikan gratis pun aku tidak mau. Anjing, kalau kau benar-benar bahagia, kau tidak akan berdiri di bawah terik matahari dan bicara padaku dengan nada seperti ini. Kak, kamu benar-benar bawakanku makanan? Kata ibu, siang hari terlalu terik, takut kamu kepanasan, sengaja menggorengkan kentang tumis kesukaanmu. Kak, ini kakakku Aning, yang pernah kamu temui di panti asuhan. Dia sekarang adalah putri keluarga Sen, mana mungkin masih mau makan makanan kita. Pernah. Tapi aku harap kamu jangan terlalu sering bergaul dengan orang seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, untuk biayai sekolahku, kamu kerja 3 shift sehari. Di kehidupan ini, kamu malah demi Aning, memandangiku dengan tatapan seperti ini. Aning, jangan kira jadi burung di ranting tinggi langsung jadi phoenix. Aning baik hati, ingat persaudaraan, tapi aku tidak mau kamu demi gengsi sampai merendahkan diri, jangan pengaruhi Aning. Merendahkan diri? Chen Fang, kamu tahu pekerjaan Aning sekarang sebenarnya adalah pekerjaan yang kulakukan selama belasan tahun di kehidupan sebelumnya. Omong kosong. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Aning, ayo kita pergi. Kamu? Lihat, dia cinta padaku. Nona, apakah? Tidak perlu. Kemo, aku akan gesek kartu ini sampai habis. Baik. Chen Fang, karena kamu telah memilih kemiskinan dan kasih sayang di kehidupan ini, maka kudoakan kamu di dalam kubangan ini jangan pernah sadar. Kaksi, tutup jendela. Turunkan AC. Gelombang panas yang menyiksa itu tak ingin kusentuh lagi. Beli banyak untuk diri sendiri? Ternyata, kamu juga tak lepas dari kesombongan ini. Ibu, kesombongan butuh modal, tapi ini semua adalah hadiah yang kupilih untuk setiap anggota keluarga. Ibu, ini shawl berbahan sutra dan kain kasa tipis. Aku perhatikan saat minum teh, ibu sering menggosok leher, bahan ini nyaman dan hangat, cocok untuk ruangan ber-AC sekarang. Kamu cukup perhatian. Pak Liu, ini teh kesehatan. Tante Zhang, ini hand cream. Terima kasih atas kerja keras semua selama setahun ini. Terima kasih, Nona. Wah, baru datang sebentar, sudah mulai cari muka. Kamu si kampungan licik juga. Kenapa? Kira-kira barang keluarga Shen adalah milikmu? Jing Yao, dia adikmu. Adik tanpa hubungan darah seperti ini, dibawa keluar saja memalukan. Kak, ini untukmu. Dengar-dengar dari Mama, kamu suka balapan. Ini model mobil F edisi terbatas dari luar negeri. Model replika, mesinnya, strukturnya direplikasi sesuai skala. Kamu pikir dengan barang receh ini bisa bikin gue senang? Emang elu ngira? Sekarang kamu cuma suka modelnya. Tapi di kehidupan sebelumnya, kakimu lumpuh karena mobil aslinya. Denger ya, di sekolah, jangan bilang elu adik gue, apalagi ngasih tahu hubungan kita, kalau sampai ada yang tahu gue bergaul sama anak angkat mereka, gue yang elu tuntut. Asal enggak ganggu nilai lulus kamu, silakan. Nona, jangan dipikirin. Memang begitu sifat tuan muda. Gak apa-apa, kata Mama, masing-masing dapat jatah. Dengar belum? Apa? Tahun ini ada 2 anak jenius yang diterima. Satu peringkat 1 sekota, satu lagi peringkat 15, katanya kakak beradik, diterima secara istimewa. Wah, kebetulan banget. Kakak, keluarga Sen emang punya pengaruh, bisa nyelipin orang dengan nilai kayak kamu ke kelas 1. Tapi yang masuk lewat jalur belakang, pada akhirnya beda sama kita yang masuk pakai kemampuan sendiri. Kakakku kan juara 1. Anjing, ayo pergi. Jangan buang waktu sama orang yang enggak jelas. Anjing, demi gengsi ini, sampai-sampai membuat Chen Fang nolak kesempatan beasiswa, ikut kamu ke sekolah ini. Tapi kamu enggak tahu, nilai ujian masuk Nyonya Shen yang aku dapat sempurna. Wah, Kak, berkat kamu yang ngajarin aku semalam, aku juara 1 lagi di tes matematika ini. Enggak kayak orang-orang tertentu, sehari-hari baca buku manajemen tebel gitu, entah bisa dapat nilai berapa pas ujian. Jangan habisin tenaga buat orang yang enggak jelas itu. Ayo, aku ajak kamu makan enak. Provokasi level segini. Bahkan enggak sebanding sama tatapan Nyonya Shen. Ada tekanan?
Hei, buat kamu. Gua lihat cewek-cewek di kelas pada antri beli ini, kebetulan lewat, jadi beli. Jangan mikir aneh-aneh. Kak, ini susah banget dibeli ya. Siapa kakak kamu? Udah dibilang jangan panggil gitu. Waktu tuan muda ini sangat berharga, cuma kebetulan lewat aja. Lihat enak di mata, ya beli. Kamu suka apa enggak sih? Suka. Manis banget. Cih, kampungan banget, belum pernah lihat dunia. Cuma dikasih manis-manisan langsung dibeli, besok gue beliin yang lain. Pemuda yang baik seperti ini, di kehidupan sebelumnya malah berakhir cacat seumur hidup, dan kepribadiannya jadi rusak. Shen Jingyao, di kehidupan ini, aku nggak akan biarkan kamu mengulangi kesalahan yang sama. Kalau melihat kebiasaan Shen Jingyang yang selalu tepat waktu belakangan ini, dia pasti tidak akan mengingkari janji tanpa alasan. Katanya anak muda keluarga Shen itu bertaruh mau balapan di gunung belakang. Beneran? Jalan di gunung belakang belum diperbaiki, penuh dengan batu-batu berserakan, bahaya banget tuh. Gunung belakang. Kamu bilang siapa? Shen Jingyao pergi balapan di gunung belakang. Iya, baru aja tadi. Mereka menantangnya karena dia takut jalur gunung. Dia langsung bawa mobil sport merahnya dan melesat ke sana. Kamu kenal dia? Shen Jingyao memang mengalami kecelakaan serius saat SMA, tempatnya di gunung belakang. Penyebabnya adalah mobil sport yang dirusak lawannya ditambah medan yang rumit. Pak, cepat, ke jalan gunung belakang. Semakin cepat semakin baik. Tolong orang, telepon 120 cepat. Tidak, aku tidak boleh biarkan sejarah terulang. Kakak. Shen Jingyao, bangun, jangan tidur, cepat bangun. Wah, anak keluarga Shen juga bisa kayak gini, tadi kan sombong banget, kalau kakinya sampai cacat mau pakai apa lari nanti. Kalian merusak mobilnya. Aku sudah telepon polisi, ambulans segera datang. Kalau tidak mau tanggung jawab, pergi sekarang. Telepon polisi? Di tempat terpencil begini saat polisi sampai dia sudah tidak tertolong. Anak kecil, jangan ikut campur. Chen Fang, tolong kakakku, kumohon, bantu keluarkan dia. Kakak, kamu gila? Mereka bawa besi. Kalau kita ikut campur masalah keluarga, Shen itu akan menghancurkan kita juga. Cepat pergi. Aning, aku, Kakak pikirkan ibu kita, pikirkan masa depanku, nyawa orang Shen bukan urusan kita. maaf. Anjing benar. Chen Fang, mulai sekarang. Antara kita hanya ada dendam mati. Awalnya hanya ingin melumpuhkan kedua kakinya. Karena kamu, gadis ini, begitu mengganggu. Aku akan memberi kamu pelajaran pertama. Jika ini adalah harga yang harus dibayar, aku juga akan menerimanya. Aku, tuan muda, belum mati. Apakah kamu berani menyentuhnya? Shen Jingyao, kamu gila. Kamu akan mati. Masih berani bertindak seperti hero. Aku lihat kamu bisa menahan beberapa kali. Jangan takut. Kakak, ada di sini. Shen Jingyao, di kehidupan sebelumnya, bahkan setelah lumpuh, kamu tidak pernah melihat saya dengan begitu lembut. Di kehidupan ini, bahkan jika aku harus turun ke neraka, aku akan membawa kamu keluar. Siapa yang berani menyentuhnya lagi? Bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku akan menarik kamu semua untuk mati bersama. Gadis brengsek ini, untuk dia, benar-benar tidak takut mati. Menyerang, dia berarti menyerang hidupku. Kamu semua, orang-orang ini, hari ini, satu persatu. Siapa yang berani maju, aku tidak akan mundur. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu rasional. Rasional sampai akhir. Bahkan ketika Chen Fang berkhianat, aku hanya bisa menerima diam-diam. Di kehidupan ini, aku akan menunjukkan kegilaan kepada kamu. Mobil. Polisi datang. Jangan taruh hidupmu di sini. Cepat pergi. Aku tidak. Aku adalah saudara perempuanmu. Jika pergi, kita pergi bersama. Tahanlah. Shen Jingyao. Kamu belum melihat aku mendapat nilai pertama. Kamu belum bersama aku belajar di luar negeri. Kamu tidak bisa begitu saja lumpuh.
Jing Yao, bagaimana dia? Operasi belum selesai, tetapi dokter mengatakan dia dibawa tepat waktu. Anak baik. Maaf, ibu tidak menjaga kamu dengan baik. Nyonya Shen, Nona Ning, benar-benar keberuntungan dalam kemalangan. Kaki pasien, meskipun luka serius, tetapi karena perdarahan dihentikan tepat waktu, dan dalam benturan kedua, mendapatkan beberapa penahan, kedua kaki terselamatkan. Tidak akan meninggalkan cacat, hanya tubuhnya terlalu lemah. Lalu tulang belakangnya? Punggung menerima trauma pukulan berat yang serius. Beruntung tidak melukai pusat tulang belakang, asalkan menunggu dengan tenang untuk pemulihan. Nanti melalui rehabilitasi, bisa kembali ke kondisi sebelum cedera. Shen Jingyao, di kehidupan sebelumnya, impian burukmu menghabiskan hidup di kursi roda, di kehidupan ini aku hancurkan dengan tangan sendiri. Adik tidak apa-apa, Kamu memanggilku apa? memanggilmu adik. Kenapa? Sudah kecanduan jadi penyelamat? Bahkan nama pun tidak boleh aku panggil? Jing Yao. Kamu tadi memanggil Ningning apa? Mama, dulu aku brengsek. Ningning sekarang adalah adik kandungku, di keluarga Shen. Siapa yang berani menyentuhnya, harus lewat aku dulu. Anak baik. Jing Yao. Setelah kamu sembuh, belajar baik-baik dengan Ningning. Setelah lulus SMA, Mama akan mengirim kamu dan dia ke luar negeri bersama. Baik, bersama adik. Kakak, kalau hari itu aku tidak sampai, kamu benar-benar berniat mati karena tantangan mereka. Dulu aku merasa hidup tidak menarik. Keluarga Shen hanya perlu satu penerus. Kalau aku tidak bisa, hanya bisa jadi sampah. Tapi sekarang aku ingin hidup, Ningning. Nyawa yang kamu selamatkan dengan susah payah ini, aku akan simpan baik-baik. Kakak, tidak peduli kali ini atau kali berikutnya, menghadapi situasi yang sama, aku akan menyelamatkanmu berkali-kali. Karena di kehidupan ini aku punya keluarga. Wah, Kak, kamu akhirnya kembali ke sekolah. Aku pikir kamu cuti sekolah begitu lama, langsung diusir keluar oleh keluarga Shen. Dengar-dengar Kak Jingyao cacat. Wah, kasihan sekali. Informasimu terlalu terlambat. Lebih baik luangkan waktu lebih banyak untuk model matematika kamu, supaya ujian bulan depan tidak masuk 100 besar. Kamu bilang apa? Kakakku ranking pertama di sekolah. Astaga, yang pertama masih Shen Aning. Dia absen 3 bulan, ternyata lebih tinggi 30 poin dari ranking kedua. Lihat, Shen Jingyao masuk 30 besar. Dulu dia bukan ranking terakhir? Bagaimana mungkin? Lihat, ini namanya kemampuan. Diam. Jangan sering-sering muncul di depan adikku. Trik kamu yang seperti teh hijau itu membuatku mual. Aning, aku ingin bertanya sesuatu. Apa-apaan? Menyentuh adikku sembarangan? Sepertinya kamu tidak ingin punya tangan lagi. Kakak, kita pergi. Jangan pedulikan orang yang tidak relevan. Shen Aning, kamu tidak punya malu? Cuti 3 bulan, balik langsung jadi juara satu kota. Kamu anggap semua orang bodoh? Sulit mengakui orang lain lebih baik dari kamu? Anjing, kamu turun 100 peringkat, yang harus introspeksi adalah kamu sendiri. Bukan menggonggong seperti anjing di sini. Sulit mengakui kamu curang. Keluarga Shen untuk membersihkan nama kamu benar-benar berkorban besar. Bahkan tim pembuat soal sekolah bisa dibeli. Aku akan laporkan kamu ke kantor kepala sekolah. Aku akan membuat kamu dihapus dari dunia pendidikan. Anjing, aku lihat otak kamu rusak. Bakat adikku adalah sesuatu yang orang biasa yang hanya hafal mati tidak bisa pahami. Keluar. Jangan kotori udara kelas 1. Pak Kepala Sekolah, aku akan membongkar Shen Aning dan Shen Jingyao berkolusi curang. Pak Kepala Sekolah, karena An masih meragukan, aku minta untuk diuji ulang di bawah pengawasan semua guru sekolah. Jika hasilku lebih baik dari ini, aku ingin anjing minta maaf publik dan dicatat pelanggaran besar. Uji saja. Shen Aning, kamu tamat. Anjing, kamu tidak tahu di masa lalu. Untuk menghadapi para pedagang licik itu, laporan keuangan paling rumit aku bisa hafal di luar kepala. Soal ujian ini bagi aku hanya hal kecil. Baik. Aku bisa atur. Nilai sempurna. 2 lembar soal. Semua nilai sempurna tanpa cacat. Metode penyelesaian soal Shen Aning lebih sederhana dari jawaban standar. Ini benar-benar jenius. Astaga.
Nilai sempurna. Bagaimana mungkin? Sungguh luar biasa. Anjing, jika kamu masih bolos tanpa alasan dan menyebar rumor, sekolah hanya bisa meminta kamu keluar. Hidup kembali. Neraka adalah pilihanmu sendiri. Dan aku akan terbang ke langitku. Ning Ning, kamu benar-benar tidak ingat aku? Chen Fang, kita dekat. Panggilan Nona Shen ini, bukannya kamu sendiri yang buat aturan ini? Bukan begitu, aku akhir-akhir ini sering mimpi, di mimpi, kita tidak pernah berpisah. Di panti asuhan, aku memilihmu, kita kerjasama. Lulus ujian masuk universitas bersama, aku juga menabung, lama sekali, belikanmu cincin yang tidak mewah. Chen Fang, akhirnya kamu ingat. Sayangnya di kehidupan sebelumnya Anning, yang di ruang bawah tanah memasak mie untukmu sudah mati di hari dia terlahir kembali. Di mimpi, kamu bilang, mau bersama, aku seumur hidup, kita bahkan punya anak bernama An-An. Ning Ning, itu bukan mimpi. Benar kan? Itu benar-benar terjadi, benar kan? Chen Fang, kamu terlalu banyak berpikir. Di hidupku tidak pernah ada suami bernama Chen Fang, yang ada cuma orang asing yang tidak menolongku di gunung belakang. Anjing, dia yang bilang kamu matre bilang kamu mau masuk keluarga kaya dengan segala cara. Aku percaya omong kosongnya, aku sendiri, yang hancurkan rumah tangga kita. Dasar orang gila. Jauh-jauh dari adikku. Kalau aku lihat kamu ganggu, dia lagi ujian masuk kuliah pun kamu tidak bisa ikut. Kak, ayo kita pergi. Anjing, katakan padaku, di hari terlahir kembali, kenapa kamu buru-buru memelukku? Kenapa harus menghina Anning di hari itu? Kak, akhirnya, kamu ingat. Sepertinya efek obatnya tidak seberapa. Benar, aku memang terlahir kembali. Masa di kehidupan sebelumnya, Anning bisa hidup enak, sementara aku harus di keluarga Shen disiksa sampai mati sama si nenek tua itu. Karena dapat kesempatan lagi, tentu saja aku ganti cara hidup. Jadi kamu manfaatkan kepercayaanku padamu pisahkan aku dan Ning Ning kamu hancurkan hidupku. Kalian ngomong apa sih reinkarnasi apa? Diam. Bukannya kau bilang Anning anak nakal? Hahaha, Bu, jangan kalian tertipu sama Anning, sekarang dia pakai merek mahal, naik mobil mewah, dia nggak akan peduli sama kalian. Aku yang kasih Chen Fang kesempatan jadi murid berprestasi, aku yang selamatkan keluarga ini. Kau selamatkan keluarga, kau usir Ning Ning ke keluarga Shen. Bikin dia jadi calon penerus Shen Group, tapi malah jadi senjata di tanganmu. Diam? Kau tahu nggak, di kehidupan sebelumnya, aku sangat mencintainya. Cinta buat apa? Cinta bisa kasih, kau tinggal di villa, cinta bisa kasih, kau punya kartu hitam, kau sendiri yang nggak berguna. Kau sendiri yang lepas tangan waktu itu bahkan diulang 100 kali, aku tetap akan ganti hidup ini. Shen Anian seharusnya mati di panti asuhan mati di jalanan. Kita sudah selesai. Anjing, keluarga Chen sudah hancur. Kalah. Aku akan bawa kalian semua ke neraka bersamaku. Lagi-lagi kau, Chen Fang. Kamu nggak ngerti bahasa manusia, atau merasa bodyguard Shen Group, nggak tega mematahkan kakimu. Ning Ning, tolong turun dari mobil, dengar satu kalimat dariku, cuma satu kalimat uang, anjing, yang aku kunci di rumah, sudah aku ambil semua, aku bisa bawa kau pergi, kita bisa mulai dari awal lagi. Kak, ribut banget. Dengar nggak adikku bilang kau kotori telinganya? Mulai dari awal lagi? Dengan uang ratusan ribu di sakumu? Atau dengan adikmu yang gila itu? Chen Fang, sampah sepertimu bahkan nggak pantas sebut namanya. Kenapa? Anning, kau benar-benar lupa, waktu kita di ruang bawah tanah, berbagi semangkuk mie,
kau tega sekali ya. Mienya kebanyakan garam bikin aku nangis seumur hidup Chen Fang. Di hidup ini aku cuma mau makan yang manis-manis. Jangan dengar teriakan orang gila. Besok kita terbang ke New York, sampah-sampah itu nggak akan bisa sentuh kau lagi. Kak, aku nggak lembek. Aku cuma mikir anjing lihat Chen Fang jadi gila karena aku, ekspresinya kayak apa ya? Astaga, juara sains kota, Shen Aning, 742 poin, masih manusia? Shen Jingyao juga masuk 10 besar kota keluarga Shen mengalami mutasi gen ya. Cepat lihat Chen Fang dan anjing. Tidak mungkin, 342 poin. Bagaimana mungkin saya hanya mendapat nilai segini, Chen Fang? Chen Fang hanya 400 poin? Itu Aning. Dia yang menyedot energi keberuntungan saya. Di kehidupan sebelumnya saya tidak pernah sial seperti ini. Dia harus mati. Ning-ning masa depan keluarga Shen, saya serahkan sebagian kepada kamu. Jika Jingyao tidak patuh, kamu bisa memotong trust fund-nya sewaktu-waktu. Terima kasih, Mama, aku akan membawa kembali keluarga Shen yang lebih baik. Ayo, Direktur Shen wilayah baru, kakak akan membuka jalan untukmu. Anjing, Chen Fang. Di kehidupan ini, bahkan jika kamu busuk dalam lumpur, jangan harap muncul lagi dalam pandangan saya. Lihat apa? Tidak ada apa-apa. Lihat sekelompok debu yang tidak bisa mengikuti zaman. Nona Ning, Tuan Yao, pesan lisan Nyonya. Dari hari ini semua yang kamu punya di luar negeri akun trust akan diblokir sewa apartemen ini. Sudah dibayar sampai akhir bulan. Mama sudah gila? Tempat seperti New York, tanpa uang, bahkan bernapas saja bau, dia mau kita minum angin barat. Sudah diduga uang keluarga Shen tidak pernah membiarkan sampah yang hanya menikmati hasil tanpa usaha. Nyonya bilang 3 tahun aku ingin melihat kamu secara langsung mendapatkan kembali sewa 10 kali lipat. Kalau tidak, silakan pulang dan menikah sesuai perjanjian, atau kembali ke tempat yang seharusnya kamu kembali. Ning-ning, aku hanya bisa sosialisasi dan balap mobil, dengan apa kita bisa mendapat 10 kali lipat? Kakak, keluarga Shen memberi kita kartu masuk terbaik. Identitas di Manhattan. Identitas adalah pengungkit. Asalkan dikelola dengan benar, kita bisa mengungkit seluruh Nasdaq Mama di kehidupan sebelumnya. Tanpa apa-apa aku bisa membangun kekuatan. Di kehidupan ini, saya memiliki reputasi keluarga Shen, akan menang lebih cepat. Ning-ning, saya sudah menjual jam tangan untuk $500.000. Cukup untuk kita bertahan beberapa waktu? Kak, 500.000 ini bukan untuk makan. Ini adalah modal awal pertama kita. Bank M akan menaikkan suku bunga besok. Semua investor kecil sedang menjual. Aku ingin kamu, sebelum pasar tutup besok, gunakan 500.000 ini dengan leverage 10 kali untuk short perusahaan ini. 10 kali? Jika gagal, kita harus cuci piring di Chinatown. Kak percaya padaku. Masa depan yang aku lihat tidak pernah salah. Chen Fang, kenapa dia tidak datang menjemputku? Dia diterima di universitas mana? Anjing, Fang, gagal masuk, dia demam tinggi saat hari ujian, demam sampai lemas, bahkan tidak bisa menggenggam pensil, hanya mendapat nilai sekitar 300. Sekarang bekerja di lokasi konstruksi, dia sudah hancur. Hancur? Aku demi membuatnya jadi juara, menderita setengah tahun di penjara, menanggung semua kesulitan dan dia bilang dia sudah hancur? Tidak mungkin di kehidupan sebelumnya. Chen Fang jelas diterima tanpa tes, kenapa di kehidupan ini dia gagal? Mungkin benar-benar aku yang mengambil keberuntungan Aning dan membuatnya ikut sial. Bangun, Chen Fang, kamu ranking pertama di kota, kamu ikut ujian lagi, kamu ambil kembali semua yang Aning ambil.
Ambil kembali semuanya. Ranking pertama di kota, itu Shen, Aning, anjing, lihat rumah ini, lihat tangan mama yang kasar, orang sampah seperti kita pantas hidup sampah. Dasar tidak berguna. Aku demi kamu meninggalkan keluarga kaya, demi kamu masuk penjara, dan kamu hanya menunjukkan ini padaku. Kamu meninggalkan keluarga kaya? Kamu dibenci keluarga Shen? Kamu sendiri yang merusak hidupmu? Anjing, setiap kali aku tidur, aku bisa melihat Ning-Ning tersenyum di New York, melihatnya di kehidupan, sebelumnya bilang padaku, ingin punya anak, kamu sendiri yang menghancurkan. Kebahagiaanku. Hahaha. Bahagia? Kalau begitu pergilah ke Newerken cari dia. Pergilah. Lihat, apakah dia masih mau menatapmu sekalipun. Aku tidak pergi. Sampah sepertiku ini sudah tidak pantas lagi melihat bayangannya. Ning, jangan lihat itu lagi. Itu bukan urusan orang cuci piring kayak kita yang harus dipikirkan. Cepat selesaikan cucian piring itu. Besok masih ada 200 tamu. Suku bunga berubah 0,25%. Di kehidupan lalu, sinyal inilah yang memicu kejatuhan kolektif Nasdaq. Siap, bos. Setelah selesai cuci ini, aku pulang. $3.000 AS ini, besok saat pasar buka akan jadi 3 juta. Ning-Ning turun. Benar-benar turun. Semua pasar saham merah total. Jangan buru-buru, ini baru pembuka. Nanti sebelum penutupan, akan ada rebound kuat sekali. Itu adalah umpan terakhir. Kita harus memanfaatkan leverage sepenuhnya pada saat itu. Ning-Ning, kamu benar-benar baru 18 tahun? Aku rasa di dalam tubuhmu tinggal monster tua yang menguasai hidup dan mati. Kak, di Nuerken, tidak ada usia. Hanya ada menang dan kalah. Cepat jual. Jual. Astaga. Semuanya akan hancur. Tuan Muda Yao, maksud Nyonya adalah, jika Tuan tidak tahan dengan penderitaan, bisa mengajukan permohonan pulang ke negara asal. Nyonya akan mengaturkan posisi santai untuk Tuan. Pulang dan beritahu ibu, keluarga Shen tidak memelihara sampah. Tapi aku, Shen Jingyao, juga tidak berniat menjadi parasit yang hanya bisa hidup dari pernikahan politik. Aku akan dengan caraku sendiri mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kedepannya jangan panggil aku Tuan Muda Yao lagi. Di sini, aku adalah Chief Executive Officer Aning. Dana perwalian sedikit yang diberikan keluarga Shen itu, kami tidak menginginkannya lagi. Ning-Ning, kamu yang bertanggung jawab membangun kerajaan ini. Pekerjaan kotor, berat, dan menyusahkan, bahkan yang perlu tindakan fisik, serahkan semuanya padaku. Ibu bilang kamu adalah tangan yang menuntunku, bukan? Kamu adalah cahayaku. Kak, kita harus menang. Kita sudah menang. Mulai besok, modal yang kamu inginkan akan menjadi mimpi buruk seluruh Wall Street. Diam. Penyakit ayahmu tidak bisa ditunda lagi. Biaya operasinya 50.000 yuan, keluarga kita benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Desak, cuma bisa mendesak aku. Dulu saat Aning masih di keluarga ini, bukannya kalian bilang hidup penuh harapan, kenapa giliran aku cuma ada utang? Hei, orang marga Chen. Utang 30.000 yuan dariku sudah berbunga. Kalau hari ini tidak bisa bayar, gadismu ini aku bawa untuk bayar utang. Aku salah, aku benar-benar salah. Dulu Aning bisa bertahan dan sukses di keluarga ini, karena dia kerja 3 pekerjaan sampai nyawanya taruhan, karena dia bisa menahan ketidakmampuan kalian. Aku bisa merebut posisinya, tapi tidak bisa merebut nasibnya. Ayo. Xiao An, ada kerjaan, kerja yang baik. Kalau mau cari uang cepat, jangan sok suci. Masuk, layani baik-baik beberapa bos itu. Biaya operasi ayahmu pasti ada jalannya. Hahaha. Ayo sini, minum segelas sama aku.
Hahaha. Hehehe, katanya kamu murid berprestasi SMA Negeri 1, coba bacakan aku satu paragraf bahasa Inggris. Kalau bagus, setumpuk uang ini untukmu. Haha. Hei, gimana? 1000 yuan, kalau Aning, sekarang pasti sedang di New York, minum anggur termahal. Hahaha, minumnya bagus. Hahaha, minumnya bagus. Benar-benar kuat minum. Hahaha, lanjut. Nona Ning, valuasi yang kamu minta terlalu tinggi. Walaupun Ning Yao Capitalmu kinerjanya luar biasa di Nasdaq, tapi kamu ingin menguasai proyek inti kami. Ini tidak sesuai aturan. Aturan di dunia kapital. Orang yang menguasai masa depan adalah aturan 3 bulan, kemudian internet mobile akan mencapai titik ledakan. Kalau kamu menolak saya sekarang, berarti kamu menolak tiket masuk ke era berikutnya. Yang saya mau, bukan uang kamu melalui jaringan logistik kamu di pasar Asia. Waktu Ning sangat berharga, kalau tidak bisa mencapai kesepakatan, silakan pergi. Ning. Mereka sudah tanda tangan. Saham awal senilai 30 juta dolar ditambah hak eksklusif di pasar Asia, kita sudah benar-benar berdiri kokoh. Kakak, ini hanya langkah pertama. Saya ingin membangun kerajaan bisnis yang membuat keluarga Shen harus tunduk mama. Kamu mau saya mengontrol Jingyao, mau saya lulus dengan nilai pas. Tapi sekarang saya memberi kamu sebuah cek yang bisa mengubah catatan keluarga Shen Mei. Sen Aning, kamu hidup enak di New York, ya? Kenapa saya harus menemani minum di sini tapi kamu bisa terbang di langit? Kamu tunggu saja, aku akan membuat kamu mati tanpa tempat dikubur. Debu harus sadar bahwa dia adalah debu. Bos Tiansheng bukannya selalu ingin menggigit daging gemuk keluarga Shen di Amerika Utara? Aku ada info terbaru tentang lokasi penerus keluarga Shen. Dan harga dasar kasus akuisisi teknologi yang dia sedang persiapkan. Nona An, kamu mau apa? Uang atau status? Aku mau Sen Aning mati. Aku mau dia di jalanan Manhattan seperti anjing liar yang putus asa. Asalkan dia mati data ini, saya tidak ambil uang. Kenapa? Kenapa? Di kehidupan sebelumnya, saat saya mati, tidak ada yang peduli. Di kehidupan ini kamu bisa berdiri di puncak Nasdaq. Kalau saya busuk di lumpur, kamu juga jangan harap masuk surga. Hah, masuk surga. Ning, cepat naik mobil. Lagi-lagi lawan dari keluarga Shen. Bukan? Kali ini baunya seperti anjing gila yang dipancing maling dalam rumah. Nona Shen, ada orang yang bayar mahal untuk mengajakmu berenang di sungai Hudson. Kak, bodyguard keluarga Shen baru bisa tiba dalam 3 menit. 3 menit? Untuk menghadapi sampah-sampah ini, 2 menit saja cukup, tetap di dalam mobil, jangan bergerak. Kunci pintunya. Kak, di belakang? Cari mati. Kak, jangan. Cepat naik mobil. Gue sudah bilang. Siapa yang berani sentuh dia? Gue yang akan mencabik-cabiknya. Ning, lihat. Kakak tidak membiarkanmu terluka sedikit pun. Kak, maafkan aku. Aku yang tidak bisa melindungimu. Kalau ada orang yang mau main nyawa, maka aku akan temani dia sampai habis. Tusukan kali ini,
Akan kubayar dengan sisa hidupmu. Tiansheng Capital punya 3 proyek Shell di Nasdaq. Mereka berani menyewa pembunuh, harus siap kehilangan segalanya. Ning, kalau kita likuidasi paksa sekarang, kerugian kita juga akan lebih dari 5 juta dolar ASEL. Jangan bicara 5 juta, bahkan 10 juta sekalipun, aku akan membuat mereka melihat pemberitahuan kebangkrutan sebelum pasar buka besok. Shen Jingyao, sisanya serahkan padamu. Tenang saja. Aku sudah menghubungi tim hukum keluarga Shen di dalam negeri. Bukan hanya bangkrut, aku akan membuat bos tua mereka itu menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ning, anak ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Cara bertarung yang mengorbankan diri sendiri untuk melukai musuh seperti ini sangat mirip dengan gayaku dulu. Nyonya, ada kabar dari Manton. Nona Ning sudah sepenuhnya mengendalikan situasi. Sepertinya keluarga Shen benar-benar akan berubah. Beritahu Ning, semua sumber daya dalam negeri yang dia butuhkan, aku berikan wewenang penuh. Wah, bukannya ini juara pertama dulu? Kenapa sekarang cuma bisa di sini nemenin kami minum-minum sendu? Juara pertama buat apa? Ning di sana hidupnya baik-baik saja. Dia pergi naik Lincoln waktu itu bahkan tak sekalipun menoleh padaku. Di mimpi tidak seperti ini. Di mimpi dia masak mie untukku. Akan di musim dingin masukkan tangannya ke dalam bajuku untuk menghangatkan. Anjing menipuku. Dia menipuku. Bau sekali. Chen Fang, apa kamu nggak punya harga diri? Aku suruh kamu belajar ulang tapi malah di sini minum-minum. Belajar ulang, lihat tanganku penuh kapalan. Lihatlah Aning, sekarang di New York, hartanya miliaran. Anjing, kalau waktu itu kamu nggak menarikku apa sekarang aku sedang menemaninya minum anggur merah di Manhattan? Kamu sendiri yang hancurkan nasibku. Dasar egois gila. Lepas tangan, kamu nggak mampu malah nyalahin aku. Kamu sendiri yang lepaskan tangannya waktu itu. Chen Fang, seumur hidupmu cuma sampah yang terpuruk di lumpur, kamu selamanya nggak akan bisa mengejarnya. Ning. Aku salah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kak, rasa di sini masih sama. Rasanya sama. Tapi aturannya harus kamu yang ubah. Tuan Shen, silakan. Nona Ning, Tuan Yao Nyonya. Sudah pesan seluruh lantai atas hotel untuk menyambut kalian berdua. Ini anak angkat itu. Katanya dia di Wall Street short sell seluruh Tiansheng Capital. Itu kan tempat yang kejam. Ning hebat. Keluarga Shen bertahun-tahun ini belum pernah dapat hasil secemerlang ini. Ibu terlalu memuji. Kalau bukan karena ibu memutus bantuan 3 tahun lalu, aku juga nggak akan punya kemampuan ini. Ibu. Yang ibu mau adalah alat yang berguna, yang aku mau adalah seluruh perusahaan Shen. Sekarang aku masih bisa ibu kendalikan? Diam saja ngapain? Cepat bawa sampahnya ini ke ruang utama, jangan sampai ganggu tamu penting. Shen Aning, kenapa kamu bisa berpakaian seperti putri sementara aku harus seperti anjing mengantar piring di sini? Karena kamu ambil nasibku, aku akan bawa kamu ke neraka bersamaku. Kak, lihat pertunjukan. Adik, seragam pelayan ini nggak cocok buat kamu. Apa minuman di klub malam nggak laku? Mau coba ganti profesi di keluarga Shen? Bunuh aku, Shen Aning, kau iblis. Kau yang merebut kemakmuranku,
kau yang membuat Chen Fang jadi orang tak berguna. Mengambil kemakmuranmu? Anjing, kau masih sebodoh ini. Kau pikir tinggal di keluarga Shen berarti hidup enak? Kau pikir menjaga Chen Fang adalah sandaran? Bahkan jika kau dilempar ke istana kerajaan, lumpur tetap saja lumpur. Buang dia keluar. Jangan kotori karpet keluarga Shen di sini. Lapor polisi, bilang wanita ini mencoba merampok dengan senjata. Aning, kau akan dapat balasan. Kau monster, kau akan dapat balasan. Kau monster. Ning, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan kata-kata anjing. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu di gunung belakang. Chen Fang, penampilanmu sekarang benar-benar memuakkan. Ning, aku ingat saat kita menikah, kau memakai gaun pengantin yang kubeli seharga beratus-ratus yuan, juga tertawa begitu bahagia. Kita pulang, ya? Aku tidak mau kemakmuran ini lagi. Aku akan membawamu pergi. Siapa yang berani memberimu nyali menyentuhnya? Uang ini cukup untukmu makan mie seumur hidup. Juga cukup untuk menebus sedikit perasaan murahan di kehidupan sebelumnya. Haruskah kau menghinaku dengan uang? Tidak, ini sedekah. Di kehidupan sebelumnya, kau memberikanku cincin seharga 3.000 yuan. Ini, 300.000 yuan. Kati, 300.000 yuan. Ambil dan lenyap dari pandanganku. Sampah seperti ini, melihatnya saja sudah jijik. Ning sekarang sudah kembali ke negara. Shen Group perlu mengokohkan basis domestik. Penerus keluarga Lin baru kembali dari Inggris. Latar belakang keluarga dan pendidikannya cocok denganmu. Ibu, apakah ibu lupa? Aku sudah melewati usia yang perlu mengandalkan pernikahan politik untuk mendapatkan ruang hidup. Kau pikir dengan sedikit tabungan di luar negeri bisa menantang otoritasku? Shen Aning, jangan lupa. Namamu adalah pemberianku. Ibu, 3 tahun lalu, ibu memutus rantai dana saya. 3 tahun ini, saya menggunakan Ningyao Capital di seluruh dunia menyerap 35% saham beredar Shen Group. Ditambah saham yang dihibahkan Tuan Muda Shen, saat ini, Nona Ning adalah pemegang saham tunggal terbesar Shen Group. Shen Jingyao, kau berani mengkhianatiku? Ibu mengajariku, modal tidak mengenal ikatan keluarga. Ning bisa membawa keluarga Shen lebih jauh, dan ibu sudah tua. Saatnya pensiun dan menikmati ketenangan. Ibu, perjodohan dengan keluarga Lin lebih baik diberikan kepada kerabat jauh ibu. Mulai besok, posisi direktur utama Shen Group akan saya pegang. Seharusnya aku tahu kau akan membalas dendam. Ibu, ini bukan balas dendam. Ini namanya murid melampaui guru. Mobil Lincoln Stretchku mana? Sopirnya mana? Senfu? Katanya mau menjemputku untuk minum teh sore. Aku adalah putri tertua keluarga Shen. Kalian orang biasa, minggir. Jangan halangi jalanku. Orang gila dari mana ini? Pergi sana. Diam. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Dulu kamu yang berebut mau ikut keluarga Chen. Bukannya bilang keluarga Chen adalah takdir yang baik? Kepala panti, cepat panggil Aning keluar. Itu posisiku, dia yang mencuri kartu hitamku, dia yang merebut kakakku. Kamu bantu aku tukar kembali, kalau sudah ditukar kembali, aku tetap Nona Shen. Anjing, di kehidupan sebelumnya kamu mati di jalanan karena kekejaman keluarga Shen. Di kehidupan ini, kamu jadi gila di jalanan karena keserakahanmu sendiri. Ning, tidak perlu dilihat lagi. Dia sudah hidup di nerakanya sendiri. Ayo pergi. Mulai hari ini, di dunia ini, tidak akan ada lagi adik perempuanku. Hanya ada satu Shen Aning. Sopir, antar aku ke Wall Street. Sopir, antar aku ke Wall Street. Pergi, cepat pergi. Anak perempuan gila kalian itu, kemarin mencakar anak tetangga sampai terluka. Biaya pengobatannya tidak bisa kalian bayar, sudah itu saja. Setiap malam teriak-teriak histeris di sini. Rumahku ini masih mau disewakan atau tidak? Pergi sana. Kakak, kumohon, beri kami kelonggaran 2 hari lagi. Fang Er pergi ke proyek untuk minta uang muka gaji, kami benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Bu, percuma. Proyek memecatku. Karena anjing pernah membuat keributan di sana. Bilang aku adalah tuan besar keluarga Shen. Mereka semua menganggapku orang gila. Ning, kamu benar-benar ada di puncak sana. Sementara aku, bahkan hak untuk mendongak melihatmu, sudah dihancurkan habis oleh si gila itu. Itu Aning, kan? Itu anak perempuan yang seharusnya kita miliki. Direktur Ning,
Mengenai integrasi industri chip kali ini, beberapa perusahaan kami bersedia melepas 5% dari keuntungan. Hanya berharap bisa bergabung di bawah nama Ningyao Capital Anda. 5%, semuanya. Apa kalian pikir saya, Sheng Aning, sedang beramal? Yang saya mau adalah hak penentuan harga seluruh rantai industri. Bergabunglah dengan Shen Group, atau tepat sebelum pasar Nasdaq buka besok, tunggu saja saya short saham kalian. Bapak Ning, taktik Anda ini benar-benar tidak memberi jalan keluar. Ning, sekarang seluruh urat nadi bisnis dalam negeri sudah ada di genggamanmu. Ibu Shen di sana sudah benar-benar menutup pintu bagi tamu. Kakak, di kehidupan sebelumnya, saya hanya ingin punya atap untuk berteduh, punya kekasih yang setia. Di kehidupan ini, yang saya mau adalah kendali mutlak. Anjing, kau pikir merebut Chen Fang adalah kemenangan? Pria seperti Chen Fang hanya pantas jadi pelengkap di kubangan. Sedangkan yang saya mau adalah cahaya yang terang benderang ini. Sekarang, kamu terlalu berharga sampai tak ada yang berani mendekat. Bahkan keluarga Shen sekalipun hanya bisa mengikuti kemauanmu. Karena aku punya kamu. Itu sudah cukup. Ning, kamu datang, aku tahu kamu masih ingat. Tentu saja aku ingat. Ingat kamu di depan panti asuhan melepas tanganku. Ingat kamu di bukit belakang, melihat tapi tidak menolong. Ingat kamu menghinaku demi anjing. Adalah orang yang tidak jelas. Aku bermimpi. Dalam mimpi, Itu bukan mimpi. Chen Fang, itu kehidupan kita sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, kau bekerja untuk biaya sekolahku, 3 pekerjaan dalam sehari. Aku juga demi menemanimu merintis usaha minum sampai pendarahan lambung di meja minum. Kita memang punya seorang putri, bernama An. Ning. Lalu kenapa di kehidupan ini? Karena di kehidupan ini aku juga terlahir kembali. Di depan panti asuhan, aku pernah memberimu kesempatan. Jika yang kau pilih adalah kekayaan keluarga Shenku, aku tetap bisa memberikannya padamu. Tapi kau memilih anjing. Memilih pencuri yang mengambil hidup saya. Jadi Chen Fang, bawa rasa cinta kamu yang murah itu, turun ke neraka dan bertobatlah. Di kehidupan ini, aku tidak pernah mencintaimu. Ibu, aku salah, jangan usir aku bisa bermain piano, aku bisa menari, jangan buang aku ke jalan. Aning, kamu di mana? Cepat, kasih kartu hitammu ke saya. Bising sekali, setiap hari bermimpi jadi putri besar. Mama sudah menandatangani perjanjian untuk mundur ke garis kedua. Pindah ke desa untuk beristirahat dengan tenang. Sudah bekerja keras. Masih mau terus berkembang? Sekarang kamu sudah lebih kaya daripada negara. Berkembang. Aku ingin membuat nama Ningyao muncul di setiap sudut kapital global. Orang-orang yang pernah menyakitiku sudah busuk di tanah sekarang. Aku ingin membuat sebuah masa depan yang bahkan tidak bisa diimpikan di kehidupan sebelumnya. Dimanapun kamu pergi, aku selalu menjadi pisau paling tajammu. Kakak, di hidup ini kita harus menang sampai akhir. Shen Ning, kamu hanya anak liar yang diadopsi. Berdasarkan apa kamu membekukan saham kami? Shen Shi adalah yang kami ikuti bersama chairman tua, menaklukkan wilayah. Wilayah. Bapak Liu, kamu bilang, kamu tahun lalu di kasino luar negeri, hilang 300 juta yuan dana publik. Atau Wang Bo, kamu menggunakan perusahaan Shell di bawah nama kamu, menelan proyek taman logistik itu. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki barang-barang ini? Dan, Siapapun yang pernah melakukan hal buruk, jangan harap bisa keluar dengan bersih. Di kehidupan sebelumnya, kalian orang tua ini, paling pertama berbalik setelah keluarga Shen bangkrut. Di kehidupan ini, aku mengirim kalian ke penjara lebih awal. Ning, beri mereka jalan hidup. Keluarga Shen tidak boleh reputasinya jatuh. Mama, reputasi adalah kain penutup bagi orang lemah. Yang aku ingin adalah kebersihan absolut. Semua sudah masuk. Shen Shi sekarang dari atas ke bawah, hanya tersisa satu suara. Kakak, apakah aku sangat menakutkan? Ini disebut kuat. Ning. Jika tidak menakutkan, kita sudah lama mati di jalanan Mandun 3 tahun lalu. Shen Aning, kamu menghancurkan mata pencaharian kami. Kalau kami tidak bisa hidup, kamu juga tidak akan bisa hidup. Shen Ming, aku sudah lama menunggu kalian.
Siapa yang memberi kalian kesan? Berpikir bisa menyentuhnya di wilayah saya? Kalian ini sepasang monster, kalian pasti akan mendapat kutukan dari langit. Kutukan, aku adalah langit di tempat ini. Sudah aman. Semua hal buruk sudah dibersihkan. Kakak, ini yang terakhir kali. Keluarga Shen tidak lagi memiliki musuh. Ayo, pulang dan tidur nyenyak. Mulai besok, akan ada ketenangan yang sebenarnya. Anjing, kamu lihat. Keluarga kaya yang kamu berusaha keras untuk merebut, aku telah mengubahnya menjadi tanah mati. Dan di tanah ini, aku membangun kerajaan sendiri. Kamu sekarang tidak punya hak untuk melihat pemandangan ini. Ning Ning, kamu sudah mengambil 90% saham Shen Group, bahkan mengirim semua pamanmu ke penjara. Sebagai manusia, berikan sedikit ruang. Tidak baikkah memberi keluarga Shen sedikit garis keturunan? Berikan ruang? Mama, ketika kamu memilih saya di panti asuhan, karena saya tampak manis dan baik, atau karena ahli ramal itu mengatakan nasib saya sangat keras, tepat untuk menggantikan anakmu sendiri yang selalu balapan, menahan bencana kematian. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu hal ini? Mama, kontrak adopsi ini, dari awal adalah kontrak pembelian nyawa. Sekarang kontrak sudah dibatalkan. Hidup atau mati parasit keluarga Shen itu, apa hubungannya dengan saya? Karma. Ternyata kamu selalu tahu. Jangan lagi bicara tentang kebaikan membesarkan. Mulai sekarang, keluarga Shen tetap keluarga Shen, tetapi Shen Aning hanya milik dirinya sendiri. Mama, terima kasih telah mengajari saya apa itu kejam. Sekarang saya sudah lulus. Nyonya, saya adalah Nona Shen. Lihat, gaun saya cantik. Annie, orang kampungan itu, dia sedang mencuci piring. Dia sangat miskin, hahaha. Dokter mengatakan, dia sudah benar-benar kehilangan kemampuan logika. Tidak bisa membedakan masa lalu atau masa kini. Dia berpikir, dia masih menjadi putri besar di keluarga Shen. Karena satu-satunya modalnya adalah sedikit kesombongan itu. Begitu kesombongannya hancur, jiwanya pun ikut tercerai-berai. Anjing, lama tidak berjumpa. Hantu, kau seharusnya sudah mati di malam hujan itu, kenapa kau tidak mati? Aku sudah mati sekali, anjing, di jalanan yang dingin itu, di tengah tawamu. Di kehidupan ini, aku ambil kekayaan yang paling kau idamkan, aku hancurkan Chen Fang yang paling kau hargai. Lihatlah, kau menang seumur hidup, tapi akhirnya, bahkan tak ada yang mau mengurus jenazahmu. Aku adalah Nona Shen. Kak, bayar biaya pengobatannya di sini setiap tahun. Aku ingin dia terus hidup gila sampai tua, di dalam halusinasinya, terus-menerus mengulangi rasa sakit diusir dari keluarga kaya. Ayo pergi. Semuanya sudah berakhir. Kita juga harus pergi menjalani hidup kita sendiri. Anjing, di kehidupan ini, mimpimu terlalu panjang. Sedangkan masa depanku baru saja dimulai. Ning Ning, kumohon, kasihanilah ayahmu, beri dia jalan hidup. Makam itu memang sederhana, tapi setidaknya itu tempat kau kuburkan ibumu dengan tanganmu sendiri, kau mau pindahkan dia, ini sama saja memutus harapan kami. Harapan? Di kehidupan sebelumnya, demi anjing, satu-satunya perhiasan peninggalan ibuku untukku sampai kalian curi dan jual. Kenapa waktu itu tidak bicara soal harapan? Karena kalian sangat mencintai tanah ini, maka biarlah untuk kalian. Setelah hari ini, ibuku akan masuk ke pemakaman pribadi terbaik keluarga Shen. Sedangkan kalian, tetaplah di sini menjaga harga diri kalian yang menyedihkan itu sampai membusuk. Ibu, di kehidupan ini, aku sudah punya uang, juga punya kekuasaan. Tidak akan ada lagi yang berani meludahi kuburanmu hanya karena kami miskin. Chen Fang sudah mati, anjing sudah gila, keluarga Shen juga sudah milikku. Ning Ning, mulai sekarang kau punya aku. Di dalam silsilah keluarga Shen, kau adalah yang pertama. Kak, ini hutangku padanya di kehidupan sebelumnya. Sekarang kita sudah beres. Ibu, lihatlah. Aku benar-benar hidup dengan baik. Sangat baik, sampai semua orang yang pernah menyakiti kami harus membayar 100 kali lipat. Bapak Ning, pihak lawan sudah melahap semua saham umpan yang kita lepas. Sekarang mereka bersiap untuk short selling besar-besaran di pasar Taiji. Jika kita tidak melawan, kita akan rugi lebih dari 1 miliar. Biarkan saja, semakin parah semakin baik. Mereka kira aku sedang menyelamatkan dunia, padahal aku sedang memancing. Di kehidupan sebelumnya, beberapa konglomerat ini bersekutu menelan habis semua pabrik keluarga Shen di luar negeri, menyebabkan puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Shen Jingyao dihina oleh debt collector di kursi rodanya. Di kehidupan ini, aku akan membuat mereka bahkan harus menggadaikan harta warisan leluhur mereka ke Nasdaq.
Ning, akhirnya mata-mata yang bersembunyi di dewan direksi itu sudah diusir. Kamu bisa bertindak leluasa sekarang. Kalian merayakannya terlalu cepat. Coba lihat akun lepas pantaimu. 10 menit yang lalu, nilai tukar Taj sudah ambruk. Semua opsi yang kalian beli sekarang jadi sampah. Shen Aning, kamu gila. Short selling bunuh diri seperti ini, kamu juga akan bangkrut. Bangkrut? Tidak. Aku hanya membuang semua kredit macet yang terakumulasi keluarga Shen selama 3 tahun ke kalian semua. Sekarang, Ningyao Group secara resmi meluncurkan akuisisi bermusuhan kepada kalian semua. Kak, ini baru babak pembuka balas dendam. Nona Ning, kondisinya belakangan ini sangat stabil. Setiap hari selain makan, ia mengukir. Tapi, sepertinya dia sangat takut melihat benda berwarna merah. Suruh dia lihat. Tidak hanya harus melihat, tapi juga harus membuatnya memimpikan kekayaan yang dia rampas itu, bagaimana perlahan berubah menjadi tali pengikat nyawa. Anjing, lihat aku. Jangan mendekat, kau hantu penagih utang. Nyonya Shen, cepat kunci dia di ruang bawah tanah. Mobil Lincolnku mana, kartu hitamku? Anjing. Saat Chen Fang sekarat di ranjang rumah sakit, masih memanggil namaku. Dia bilang kau seorang penipu. Kaulah yang menghancurkan hidupnya. Tidak, dia mencintaiku. Demi aku, dia gagal ujian masuk. Demi aku, dia kerja serabutan. Itu karena dia mengira kau adalah aku. Anjing, kau bersusah payah terlahir kembali, akhirnya malah hidup sebagai bayang-bayangku. Bahkan membusuk di sini tanpa nama dan status. Inikah pahitnya hidup di keluarga kaya yang kau inginkan? Akulah Nona Shen. Kak, tutup rapat jendelanya. Sinar matahari di kehidupan ini, dia tidak layak melihatnya. Ayo pergi, Ning. Kau awan, dia lumpur. Awan tidak perlu melihat perjuangan anjing. Ning, ini adalah tempat Jingyao dilahirkan, usaha keluarga yang dibangun oleh ayahmu dengan tangan sendiri. Kau ubah tempat ini menjadi yayasan. Apa kau ingin membuat leluhur keluarga Shen tidak tenang di alam baka? Ibu, jika leluhur keluarga Shen benar-benar ada, melihat kalian selama ini membangun kemewahan dengan membeli nyawa dan menghisap darah, mungkin mereka sudah lama ingin membakar rumah ini dengan tangan mereka sendiri. Patung Buddha ini dibeli dengan uang, yang ditukar dengan nyawaku. Sekarang aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan lebih banyak anak yang menunggu kematian di panti asuhan. Ini namanya karma, juga disebut siklus kehidupan. Jingyao, kau juga adalah keturunan keluarga Shen, kau biarkan saja dia menghancurkan akarmu? Ibu, akarku ada pada Ning. Yang keluarga Shen berikan padaku, hanyalah kecelakaan yang hampir merenggut nyawaku. Keluarga Shen sekarang, selain nama, tidak menyisakan apa-apa. Ibu, pergilah ke ruang Buddha, mungkin bisa mengingatkanmu pada orang-orang yang kau anggap seperti sampah. Ayah, ibu, rumah yang kudambakan tapi tak kudapat di kehidupan lalu, di kehidupan ini kuhancurkan dengan tanganku sendiri, dan kubangun menjadi pelindung bagi orang lain. Nona Ning, di tanganmu lah aku, dan 30% paten energi pemuda kami berada. Monopoli seperti ini akan mengganggu keseimbangan pasar global. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Itu hanya alasan orang-orang biasa. Yang kuinginkan sangat sederhana. Selama 10 tahun ke depan, akses pasar semikonduktor Asia harus ditandatangani oleh Ningyao Capital. Para hadirin, jangan coba-coba menekanku dengan hukum negara kalian. Shen Jingyao sudah menyelesaikan, 3 jam yang lalu, akuisisi bermusuhan terhadap sebuah perusahaan dari tim hukum kalian. Ning. Sekarang kamu bukan cuma tuan rumah keluarga Shen. Kamu adalah pemimpin dunia bisnis ini. Mereka yang dulu meremehkanmu, sekarang cuma sebut namamu aja harus rapiin dasi dulu. Kak, di kehidupan sebelumnya, aku bisa tunduk ke orang lain lama banget cuma buat satu kotak makan 5 yuan. Di kehidupan ini, cuma dengan lambaian tangan, aku bisa tentuin hidup puluhan ribu orang. Perasaan ini nggak enak. Makanya kamu nyumbang semua uangnya ke panti asuhan. Aku cuma gantiin permen yang nggak sempat dimakan Aning di kehidupan sebelumnya buat anak-anak itu. Anjing, Chen Fang, lihat. Kekuasaan bukan cuma bisa balas dendam, tapi juga bisa selamatkan. Sayangnya,
Kalian gak akan pernah ngerti. Ning Ning. Direktur Shen, terima kasih. Terima kasih. Yang kamu bawa balik buat anak-anak ini bukan cuma uang, tapi nyawa. Ibu kepala, ini memang hutangku di sini. Biarkan saja. Mimpi yang direbutnya seumur hidup, akhirnya cuma bisa mati di dalam mimpi itu sendiri. Orang serakah? Sadar aja udah mewah. Gedungnya. Keluarga kaya raya macam Lin dan Chen katanya nggak layak buat jadi pelayan pesta pernikahan ini. Pengantin prianya adalah putra mahkota satu-satunya keluarga Shen. Bukannya mereka kakak beradik, apalagi keluarga Shen udah ngakuin ke publik kalau Nona Ning dari dulu bukan anggota keluarga Shen. Ning Ning. Di kehidupan sebelumnya, aku biarin kamu jalan sendirian di tengah hujan. Di kehidupan ini, sekalipun neraka, aku temenin kamu nyelonong aja. Kak, aku nggak mau neraka. Aku mau cahaya yang terang benderang ini. Aku mau kita dari generasi ke generasi. Jadi pembuat aturannya. Anjing, Chen Fang. Kalian lihat nggak? Hidup lagi sekali? Dak. Aku nggak cuma milih ibu yang tepat, tapi juga milih diriku sendiri yang tepat.